البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an. Setelah kita selesai menyebutkan 3 permasalahan, itu kita selesai menyebutkan permasalahan yang pertama, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, kemudian yang telah memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan atau tidak membiarkan kita secara sia-sia, alias tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Nah, jadi tidak meninggalkan begitu saja, tidak. Tapi di sana ada perintah yang diperintahkan, ada larangan yang harus ditinggalkan. Naam. Jadi yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab itu berkaitan masalah tauhid ar-rububiyah. Bahwasanya annallaha khalaqana wa razaqana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan yang telah memberikan rezeki pada kita. Ini tauhid ar-rububiyah. Walam yatrukna hamalan, dan Allah taala tidak meninggalkan kita dalam keadaan dibiarkan. Nah, maksudnya tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Tidak. Bahkan di sana ada ajaran, bahkan di sana ada perintah yang harus kita kerjakan dan ada larangan yang harus kita tinggalkan. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Kemudian kemarin sudah kita bahas pendalilan beliau al-muallif rahimahullah taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun rasula fa akhadnahu akhdhan wabila. Kita perhatikan pada ayat yang mulia ini, beliau menjadikan pendalilan tentang bahwasannya diutusnya seorang rasul pada setiap umat itu untuk ditaati, bukan untuk diingkari. Kemudian bahwasannya rasul tersebut sebagai saksi untuk kalian, saksi tentang amalan kalian. Apakah kalian beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ataukah kalian mengingkarinya? Inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus pada kalian seorang rasul. Ini awalnya khitabnya kepada kufar Quraisy, namun mencakup semuanya ya, mencakup semuanya. Syahidan 'alaikum, sebagai saksi untuk amalan kalian. Kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana kami telah mengutus pada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun berbuat maksiat, mengingkari, menolak, membantah serta mencaci maki dan bahkan berusaha untuk membunuh rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam. Kemudian apa? Imbalannya, balasannya, fa'akhadnahu akhdhan wabila. Kemudian kami mengadab dia, memberikan hukuman kepada dengan hukuman yang sangat pedih, dengan adab yang sangat kuat, keras. Kelihatannya ini lafadznya memang khusus untuk Fir'aun, namun maknanya umum pada setiap umat. Bahwasannya ketika ada rasul kemudian dia menolak, mengingkari, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah atau rasulnya tersebut, maka dia mendapatkan ancaman yang seperti ini. Bahwasannya Allah Ta'ala akan menimpakan padanya sebuah adab yang sangat pedih. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mukhalifuna li hadyin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk orang-orang yang menyelisihi daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, as-saniyatu, yang kedua. Jadi beliau menyebutkan yang pertama itu berkaitan masalah tauhid ar-rububiyah, kemudian yang kedua sekarang berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah. As-saniyatu, yang kedua, kata beliau, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Perhatikan sini ya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada.
Yang kedua kata beliau, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan, diduakan bersamanya itu dengan seorang pun di dalam beribadah. Jadi maknanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Peribadahan. Kita menyembah kepada Allah, kemudian juga menyembah yang lainnya. Jangan. Seperti itu Allah taala tidak ridha. Tidak ridha terhadap perbuatan tersebut. Karena itulah bentuk kesyirikan yang harus kita tinggalkan, kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim, sebagaimana yang dijelaskan ketika Luqman al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi dengan ayat ini kita ambil kesimpulan bahwasannya asyirku huwa dzulm wa dzulm huwa syirk. Terkadang seperti itu. Kesyirikan adalah kezaliman. Wa ma lidz-dzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampuri di dalam keimanannya itu apa? Bidzulmin ay bisyirkin. Tidak mencampuri dengan kesyirikannya, ulaika lahumul amnu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau bahwasannya Allah Subhanahu wa taala la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, tidak ridha untuk disekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya. La nabiyyun mursalun, tidak nabi yang diutus. Wala malakun muqarrabun, tidak pula malaikat yang terdekat. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk diduakan dengan seorang pun ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang terdekat. Tingkatan nabi jelas jauh dari kita. Kemudian apalagi apa? Para malaikat. Malaikat yang terdekat saja dilarang kita berbuat syirik kepada Allah taala dengan menyembah malaikat yang terdekat. Terlebih-lebih lagi kalau orang yang belakangan, sangat jauh sekali di belakang atau istilahnya yang di bawah para nabi. Yang mereka menyembah orang-orang musyrik atau mereka menyembah orang-orang yang fasik, peminum khamar, penjudi, kemudian penzina disembah dan semisalnya. Alangkah hinanya perbuatan tersebut. Namun dengan adanya itu Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan sebaliknya, yaitu ridha terhadap Islam, ridha terhadap iman, ridha terhadap at-tauhid. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha untuk kalian Islam itu sebagai agama Islam, agama at-tauhid yang senantiasa diiringi dengan apa? Ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Tidak boleh kita menyembah para malaikat, tidak boleh kita menyembah para nabi, tidak boleh kita menyembah bebatuan, pepohonan, bintang, bulan dan semisalnya. Hanya kita murnikan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi pembahasan yang kedua ini adalah berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah. Yang pertama kemarin apa? Tauhid ar-rububiyah, ifradullah taala bi af'alih. Itu mengesahkan, menunggalkan Allah taala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu penciptaan, pemberi rezeki, dan juga apa? Mengatur alam semesta, semuanya kita murnikan, tauhidkan bahwasannya tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak pula yang menciptakan, tidak pula memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua yang sekarang ini adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Yang ini yang mana ini dakwahnya para rasul. Sehingga para rasul mereka dimusuhi. Para nabi juga dimusuhi. Berkaitan masalah apa? Karena mereka mendakwakan tauhid ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggal pamannya, ketika pamannya hendak meninggal, yaitu Abu Talib, namanya Abdul Manaf. Waktu itu Rasulullah mendakwai pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka biha 'indallah." Kalimah uhaju laka biha 'indallah.
Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kata, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Talib enggan untuk mengucapkannya, fa aba an yaqula la ilaha illallah, famata ala millati Abdul Muthalib. Kemudian pamannya ini Abu Talib, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mati dalam keadaan di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah, agama kekufuran. Nah, karena waktu itu dibisiki oleh siapa? Dibisikin oleh dua orang jahat sekali ya. Siapa itu? Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal. Nah, waktu itu Abu Jahal di situ, membisik-bisik di situ. Nah, itu. Kemudian dalilnya mana dalilnya? Dalilnya adalah dalilu qaulu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, sebelumnya dalam ucapan beliau annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan, diduakan dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah Ta'ala tidak ridha terhadap para hambanya itu kekufuran. Tapi apa? Tapi Allah Ta'ala ridha dengan apa? Dengan rasa syukur, yaitu hanya memuji, hanya menyerahkan semua peribadahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. In tashkuru yardahu lakum. Naam. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah Ta'ala ridha pada kalian. Wala yarda li ibadihil kufr. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah Ta'ala tidak ridha kepada para hambanya itu kekufuran. Kemudian sisi pendalilannya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah itu dengan seorang pun. Syahidnya mana? Syahidnya adalah lafaz ahadan. Nah, ahadan sini maknanya umum. Maksudnya adalah jangan sampai kalian menyeru dengan seorang pun bersama Allah Ta'ala. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang terdekat, tidak pula yang di bawahnya derajatnya ataupun di atasnya, tidak boleh semuanya. Nah, karena dalam kaidah usul bahwasanya ahadan ini adalah nakirah. Ahadan adalah nakirah. An-nakirah fi siyaqin nahi. An-nakirah dalam bentuk sebelumnya didahului oleh alat yang menunjukkan nahi larangan, fala tad'u, maka janganlah larangan ini. Maka janganlah kalian menyeru, janganlah kalian berdoa. Ini larangan kan? Nah, itu menunjukkan umum. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Bentuk nakirah itu yang didahului oleh nahi sebelumnya, maka itu memberikan faedah umum. Jadi janganlah kalian menyeru, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian berdoa dengan seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian sebagai faedah, sebagai penutup juga, bahwasannya al-masajid, al-masjid, masajid jamak dari masjidun. Yang di sini para ulama menyebutkan memiliki dua makna. Apakah yang diinginkan ini masjid ini adalah tempat-tempat untuk sujud atau anggota sujud? Mencakup dua makna ya. Berarti maknanya bahwasannya anggota sujud semuanya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anggota sujud. Kemudian yang kedua maknanya bahwasannya semua masjid-masjid, semua tempat sujud, tempat sholat tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid jamak apa? Terkadang maknanya mahallun lisujud, tempat untuk sujud, itu masjid-masjid itu ma'ruf. Kemudian terkadang apa? A'dha'us sujud, anggota sujud. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Alal jabhah. Bahwasanya aku diperintahkan sujud di atas apa? Di atas 7 anggota badan. Apa itu? Sebutkan itu bahwasanya umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhah. Yaitu pertama di atas apa? Jabhah. Apa jabhah itu? Di atas dahi. Kemudian wal yadain. Kemudian kedua telapak tangan, wa rukbatain, kedua lutut, kemudian wa atraful qadamain, kedua ujung kaki itu. Termasuk salah satu anggota badan itu tempat-tempat atau istilahnya apa? Istilahnya adalah anggota sujud. Itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid memiliki dua makna ya. Makna pertama adalah mahallus sujud, mahallun lisujud, tempat untuk sujud. Makna yang kedua adalah a'dha'us sujud. Itu anggota badan yang dipakai untuk sujud. Al jabhah. Jabhah itu adalah dahi itu atau kening. Kemudian apa? Wal yadain, kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut, kemudian wa atraful qadamain, kedua ujung kaki.
Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, mungkin cukup sekian dulu yang disampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.